bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, setelah 10 tulah atau bencana yang diberikan kepada bangsa Mesir, maka akhirnya Raja Mesir yaitu siapa? Firaun, ya, membiarkan Israel untuk pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka dipimpin oleh siapa? Ya, betul sekali. Mereka dipimpin oleh Nabi Musa. Sekali lagi, mereka dipimpin oleh Nabi Musa. Pada saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, sebenarnya ada jalan yang paling dekat, yaitu melewati negeri Filistin. Tapi Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melewati negeri Filistin untuk sampai ke Kanaan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau ada peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memilih jalan berputar, yaitu melewati padang gurun dan menyeberangi laut Teberau. Mulailah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun. Ya, dan Tuhan memimpin perjalanan mereka berjalan di depan. Kalau siang, Tuhan menjadi tiang awan untuk melindungi mereka dari panas. Dan kalau malam, menjadi tiang api untuk memberikan penerangan dan memberikan kehangatan kepada bangsa Israel. Wah, Tuhan itu hebat sekali ya adik-adik. Tapi tidak disangka hati Firaun berubah. Ia tidak mau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Lalu ia menyiapkan 600 kereta kuda dan pasukannya untuk mengejar orang Israel. Sementara itu, orang Israel berjalan dipimpin oleh Tuhan melalui nabinya siapa? Musa. Betul sekali. Wah, kereta kuda dan pasukan Mesir semakin dekat. Bangsa Israel bisa mendengar suara kereta-kereta itu mendekat kepada mereka. Dan mereka ketakutan. Tetapi Musa berkata dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, hebat sekali ya. Musa berkata seperti itu, bahwa yang akan berperang membela bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Dan di hadapan mereka ada laut Teberau. Bagaimana ya cara menyeberanginya? Saat itulah Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut itu. Laut Teberau itu terbelah dan tengah lautnya menjadi kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan di temboknya kiri kanan itu ada air. Tiba-tiba pasukan Mesir menyusul. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring. Tentu saja mereka takut. Lalu pasukan Mesir itu berbalik, tidak mengejar lagi bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat kembali tangannya agar seluruh air laut menutup pasukan Mesir itu. Wah, adik-adik, setelah itu pasukan Mesirnya semuanya mati. Dan bangsa Israel sangat bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Lalu, apa yang terjadi dengan perjalanan mereka selama di padang gurun? Kita akan melanjutkan lagi kisahnya minggu depan ya adik-adik. Terima kasih adik-adik semuanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah mengajar kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi bangsa Israel. Dan Engkau akan menyelamatkan kami seperti Engkau menyelamatkan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.